Halo Sobat Culik, sekarang kita akan menculik seorang yang luar biasa banget. Luar biasanya apa? Kita nanti akan ngobrol ya. Kita akan culik orang yang sangat berpengaruh di Kecamatan Girimarto. Ya, siapakah dia orangnya? Teman-teman jangan kemana-mana ya. Pastikan teman-teman tongkrongin channel Culik ini dan tonton sampai selesai. Peluangnya apa saja dan apa saja yang dihasilkan di sini, pokoknya keren banget gitu. Oke. Menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh badan besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Culik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Halo Sobat Culik semuanya. Hari ini kita akan ngobrol banyak dengan Bu Titi ya. Kalau kami biasanya supaya lebih akrab manggilnya Mak Titi. Jadi teman-teman Sobat Culik semuanya, jadi Mak Titi ini sebagai camat dari Kecamatan Girimarto Wonogiri, kita akan ngulik banyak kegiatannya apa dan apa sih potensi dari Kecamatan Girimarto sendiri gitu ya. Oke, sebelumnya Mak Titi, saya panggil Mak Titi nggak apa-apa ya ini ya. Oke, mungkin bisa memperkenalkan secara spesifik sendiri Mak gitu. Titi. Jadi tadi saya kan cuma spill namanya saja. Monggo silahkan Mak. Oke, halo Sobat Culik. Perkenalkan, saya Titik Supriyanti. Alhamdulillah untuk saat ini saya mendapatkan amanah sebagai camat Girimarto, salah satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri gitu. Oke, kalau kita ngobrol soal Kecamatan Girimarto, Mak, kalau banyak orang kan banyaknya tahu itu kan Kecamatan Girimarto itu, setahu saya ya, Mak, katanya ceweknya cantik-cantik ya, Mak ya? Oh iya. Jadi nggak hanya kayangan dok. Nggak ada kayangan aja, karena banyak yang saya tahu ya, katanya oh Girimarto itu ceweknya cantik-cantik tapi mahal-mahal katanya gitu sih, Mak. Iya ya. Oh iya, mahal-mahal. Iya. Katanya sih begitu. Anu ya, mungkin karena terkait adat istiadat di sini ada seserahan yang lumayan wow gitu kan. Betul, Mas. Ini karena itu sih. Utamanya di wilayah Bubaan sana itu. Oh, memang ada seperti itu ya, Mak? Iya, maksudnya seserahan manten itu bisa ratusan juta. Oh, yes. Itu Sobat Culik yang saya maksud tadi. Kunci mobil. Oke. Kayak gitu-gitu. Oke, sekarang kita mulai ngobrol soal Kecamatan Girimarto ya, Mak. Tadi kan buat intermezzo aja. Kalau sekarang ini di Kecamatan Girimarto sendiri, Mak, untuk potensi, sebenarnya potensinya di Kecamatan Girimarto sendiri itu apa sih, Mak? Iya, Kak, bicara potensi sebenarnya banyak ya. Banyak potensi, artinya mulai dari UMKM itu banyak banget, iya. Terus kalau yang sekarang ini sedang lagi menjadi concern kami begitu di potensi wisatanya. Potensi wisata. Potensi wisata. Ini berangkat dari semacam kegalauan begitu. Kalau kita melihat kan Girimarto ini kan masuk di salah satu lereng Lawu ya. Iya, lereng Lawu ya. Lereng Lawu Selatan. Kalau kita lihat kan di lereng timur, utara, barat itu kan sudah luar biasa berkembang gitu. Iya. Sedangkan kita kenapa tidak mengoptimalkan potensi yang ada di lereng Lawu Selatan, utamanya di Girimarto ini gitu. Oke. Itu kalau sih. potensi, kalau kita ngomong gunung kan biasanya dengan keindahan, dengan alamnya. Kalau di Girimarto sendiri itu alamnya sebenarnya juga sama dengan lereng-lereng yang lain, atau bisa lebih bagus sebetulnya? Alhamdulillah keren Om Yos. Jadi ya kurang lebih sama, hampir sama. Artinya kan secara geografis kan namanya sama-sama di lereng Lawu ya. Yeah. Itu hampir sama. Dan termasuk masih lumayan perawan begitu lah kalau original itu ya Mas ya. Iya, Girimarto. Kalau kita lihat seperti di Tawangmangu kan sudah banyak bangunan-bangunan ini dan sebagainya. Alhamdulillah kalau di Girimarto ada juga sih, cuma bangunan milik pribadi, bukan yang istilahnya bukan yang kayak hotel atau villa-villa yang disewakan semacam itu, bukan, tapi rumah-rumah juragan bakso itu yang ada di Kampung Miliarder di Bubaan itu luar biasa banyak dan sudah sangat-sangat bagus-bagus gitu. Oke, soal ngomong-ngomong soal wisata yang orisinil, kalau kita ngomong tempat wisata kan memang biasanya dikembangkan ya, Mai, dan biasanya salah satu dampaknya adalah lingkungannya jadi agak berkurang gitu. Kalau dari Girimarto sendiri disampaikan bahwa masih perawan, jadi emang benar-benar masih orisinil gitu ya, Maya? Iya, masih belum tersentuh banyak sentuhan
manusia gitu Oh, katakanlah gitu. semacam itu. Kayak yang sekarang ini kita up kan di Desa Bubaan ya, di Desa Iya. Bubaan itu ini menjadi salah satu dari mimpi besar kami untuk bisa membangun kawasan yang terintegrasi, utamanya kawasan wisata semacam itu, karena saya yakin dari 12 desa dan 2 kelurahan Iya. di Kecamatan Girimarto semuanya punya potensi. Cuma yang Oke. potensi alam itu memang yang luar biasa di Bubaan. Bubaan dan Semagar, utamanya yang berada di atas Oke. begitulah, bagian atas di lantai 2-nya gitu. Iya, yang Girimarto tinggi gitu lantai ya. 2 ya, semacam itu. Nah, kenapa kawasan terintegrasi? Kami lebih ke berpikir tentang kayak penguatan potensi lereng Lawu wilayah selatan yang saya tadi Iya. motor itu loh Om. Yang di sana-sana sudah, kenapa kita belum? Dan kita konsepnya ekonomi hijau. Bagaimana dengan konsep ekonomi hijau itu? Konsepnya adalah pembangunan ekonomi yang antara lain itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Oke. manusia, tapi juga tetap menjaga kelestarian Lingkungan. Ah, Oke. semacam Wah, itu, keren banget ya. gitu. Jadi tidak Jadi- hanya sekedar mikirkan misalnya dari ekonomi masyarakat, tapi alamnya juga tetap dijaga gitu ya, Mak. Makanya fokusnya kita itu adalah pada pembangunan yang berkelanjutan, terus juga pada di perlindungan lingkungannya Oh, kayak oke. gitu. Kalau tempat wisata, Mak, tadi kan di Desa Bubaan itu ya, selain dari Desa Bubaan itu, kalau di Desa Bubaan itu ada tempat wisata apa saja, Mak, di sana, Mak? Kalau di Bubaan sendiri ada situs Omah Tiban. Oh, situs Omah Tiban. Jadi ceritanya itu dulu adalah semacam pesanggrahan ketika Raden Mas Said itu diburu Oh, gitu. penjajah seperti itu, Lari ke larinya ke situ. Situ, Itu ada oke. situs Omah Tiban yang setiap tahun itu, setiap bulan Suro itu ada jamasan pusoko. Kan ada pusoko Oh. yang pusoko asli Mangkunegaran yang ditaruh Tinggal di di situ, sekitar situ. wujudnya tombak semacam itu. Kemudian ada juga kayak sedekah kali, istilahnya ucapan syukur sih sebenarnya Om. Ucapan syukur pada Tuhan terkait dengan sumber mata air yang ada seperti itu. Jadi sedekah kali itu semua kepala keluarga yang ada di situ itu bawa ingkong gitu Om. Oh, ayam. Ayam Ah. itu di pinggir kali itu bisa ratusan ingkong itu Om. Iya. Itu di sedekah kali. Terus kemudian selain itu ada muncar. Muncar, betul. Muncar itu semacam bendungan sebenarnya, tapi kalau orang ngertinya telaga muncar gitu ya. Tapi ini sebenarnya semacam bendungan gitu. Itu sumber mata airnya masih sangat-sangat asli. Kita bisa minum Bisa langsung dari minum. situ. Iya. Wes. Itu. Terus masih ada hutan-hutan pinus, ada semacam air terjun, nggak terlalu tinggi sih, tapi ada. Terus juga ada kebun-kebun sayur. Oke. Terus ada vihara. Oh, Ada vihara juga. vihara. Karena di daerah Bubaan, utamanya di Buling itu ada vihara yang cukup gede Om. Itu tiap tahun itu ada event gede. Oh, gitu. Ada event yang Wah, potensinya besar banget berarti sebetulnya ya. Terus kita juga lagi mencoba membangun rute Bubaan Jeep Tour. Oh. Jadi Jadi wisata jadi Jeep. Jeep ya. Jadi ada mobil yang biasanya off-road itu dibikin turnya gitu ya. Wah, itu keren banget karena setahu saya Jeep itu kan banyak juga pasarnya, termasuk orang-orang, bahkan orang-orang yang berduit itu biasanya salah satu hobinya itu adalah off-road tadi gitu. Jadi mau ngambil itu berarti ya, Mak ya? Iya, mengambil peluang itu. Artinya kan gini, saya mungkin agak lompat-lompat nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kan kalau kita membuka jalur wisata itu dari Wonogiri kan mungkin kayak kejauhan gitu ya. Dari Waduk Gajah Mungkur ke Girimarto itu kan agak jauh gitu ya. Tapi kita mencoba mengambil peluang, ada Waduk Jelantah di wilayah Karanganyar itu kan. Itu kan pintu masuk jadi kita coba istilahnya menghubungkan begitu wisatawan dari Karanganyar ke Jelantah, tarik ke Girimarto, kan lebih dekat nih. Dari Jelantah ke Girimarto semacam itu. Nah, salah satunya melalui Jeep Tour ini karena wilayahnya juga beririsan dengan wilayah di Karanganyar. Dan kayaknya nyambung gitu karena deket nih. Dan kemarin ketika kita coba trial untuk rutenya itu luar biasa Om. Luar biasa nggih. Untuk rute yang panjang itu mungkin di kisaran ada kalau 8 sampai 10 km nggih. Dengan sampai ke treknya yang lumayan ekstrim gitu. Tapi kalau yang trek yang agak landai gitu mungkin di kisaran 6 sampai 7 kilo ada juga. Jadi kita nanti ada 2 opsi. Insya Allah nanti
opsi yang untuk rute panjang dan Rute rute pendek. pendek. Rute yang panjang itu mungkin tidak disarankan bagi yang Yang amatir ya. Yang tidak sangat bagi yang punya sakit jantung gitu Iya. kali ya Pak ya. Kayak saya kemarin itu waktu trial itu juga semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala karena langsung istighfar terus gitu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kayak gitu. Ya tapi bagi sebagian orang itu merupakan apa ya, menaikkan adrenalin juga kan, Iya, karena memang iya. pasti kan biasanya kalau kita ngomong off-road kan berarti jalannya yang luar biasa, medannya yang berat, tapi dari sana biasanya alam sejuk, bisa lewat dengan air dan sebagainya, itu bisa merefresh banyak orang sebetulnya Iya ya. betul. Gitu. Jadi itu sudah mulai dijalankan berarti Mbak ini untuk yang wisata jeep ini. Kalau yang jeepnya kita belum karena Oke. kita masih mencari Bikin rutenya ya? bikin Oke. rutenya. Tapi kalau yang untuk adventure yang lainnya kayak camp kemarin kita Oke, sudah oke. kita bikin namanya apa itu kemarin Eco Camp Eco Camp. 1 kemarin. Jadi masih kalangan internal sih kalau yang kemarin, jujur saja masih dari kami di kecamatan, kemudian dari teman-teman Imapres, kemudian teman-teman pendamping desa. Artinya kan kita ini saya bilang ini kita awal dan kita ini PR buat semuanya untuk nanti bisa bisa menyampaikan kurangnya apa lebihnya apa sehingga nanti ketika next camp itu kita sudah buka untuk masyarakat umum itu sudah lebih ini begitu. Jadi kemarin itu lumayan kita dua hari 1 malam kan. Jadi tanggal 27 kita berangkat jam 1. Jam 1, kemudian kita titik kumpulnya di Balai Desa Bubaan. Terus kita ke ini dulu ke wisata peternak sapi. Di sana sapinya gede loh. Sapi model limosin segala macam gitu. Ya. Besar di sana. Dan ada pertanyaan juga berarti ya? menariknya petani sapinya itu usianya 16 tahun. Oh. Iya, Mas Bayu namanya. Itu 16. Iya memang dia dari ayahnya ya, tapi kan setidaknya di usia segitu dia sudah luar biasa untuk pengembangan peternakannya. Ke situ. Kemudian lanjut ke wisata lihat aktivitas masyarakat. Kan tidak semuanya ternyata ngerti pipil jagung itu seperti apa kayak gitu. Ya kemarin aja dari peserta itu ada yang sapi itu kayak gini tuh. Ya namanya anak-anak sekarang ya. Iya betul. Cuma ngerti gambarnya sapi tapi nyentuh sapi, foto sama sapi itu baru kemarin itu. Habis itu baru kita kemudian naik ke vihara. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi ke vihara dan luar biasa itu vihara meskipun dibangun tahun 86 bangunannya masih sangat-sangat terawat. Dari ornamen kayu segala macam itu masih sangat terawat. Kemudian kita wisata kebun kopi. Di Bubaan itu ada brand kopi Pucuk Selimas. Pucuk Selimas. Wah, Pucuk kita harus ke sana nih kali. Ya, harus nyoba ngopi ke sana nanti ya. Itu baru kemudian kita masuk ke Muncar. Kita ngecamp di situ Nah, malamnya ada aktivitas Carios Bubaan, artinya ada tokoh masyarakat yang ada di situ, tokoh yang bercerita sejarah awal mulanya Bubaan, utamanya di Muncar seperti itu. Kemudian bebakaran ala-ala desa lah, pakai apa itu kayak singkongnya khas Girimarto ada loh, singkong khasnya Bubaan itu namanya singkong klenyom. Warna kuning gitu kan biasanya kan singkong madu ya. Bukan warnanya putih biasa Om. Putih biasa. Cuma kalau di Tawangmangu kan terkenal jalak towo ya. Kalau ini klenyom istilahnya. Nah itu apa ya, dicoba misalnya ditanam di tempat lain gitu, tumbuh sih, cuma rasanya akan beda. Gitu. Berarti ada faktor alam di situ yang menentukan rasanya tadi ya. Betul. Begitu. Terus kemudian bermalam, paginya bangun pagi itu terus Muncar trekking dengan kisaran 2,6 km lah, semacam itu. Kemudian turun kita semacam kayak outbound lah istilah permainan games gitu. Lanjut kemudian seperti yang menjadi tujuan kita bahwasanya ini adalah wisata yang ramah lingkungan, ramah alam dan sebagainya, sehingga ada pelatihan bikin eco-brick gitu itu ya. Menarik banget ya, berarti sebenarnya untuk di wisatanya juga wisata pendidikan juga masuk juga ya, karena misalnya kan biasanya kalau di sekolah-sekolah itu kan biasanya dia ada wisata untuk pendidikan, jadi bisa misalnya kayak dulu di daerah di Boja itu ada misalnya
cara menanam padi dan lain sebagainya itu bisa diajarkan bagi orang-orang yang kota yang ingin belajar bisa gitu Iya ya. betul. Arahnya nanti kita seperti itu sehingga Oke. nanti kan orang kan kalau ya misalnya caranya gawe tempe kayak apa sih? Iya, Nah, betul. kan tempe bengok itu kan caranya gawe tempe kayak apa misalnya dan sebagainya itu anak-anak bisa tahu. Oh caranya nandur pari itu begini Iya, toh betul. dan sebagainya. Nah, itu luar biasa banget ya karena ya tadi ya mengambil salah satu porsi ya yang tidak dimiliki mungkin dari sebelah timur barat dari Gunung Lawu sendiri yaitu ke arah penghijauan ya, ke arah hijau ya berarti ya. Jadi semuanya boleh melakukan pembangunan tapi tidak boleh merusak alam gitu Iya, ya. Wis, keren sekali. Iya betul. Oke, Mak. Tadi kita ngobrol soal Jeep Adventure. Sebenarnya tantangannya, kalau tadi kan masih dalam proses mencari trek yang bagus gimana ya. Sebenarnya tantangannya sendiri kalau misalnya mau bikin wisata kayak Jeep Adventure itu seperti apa sih, Mak? Kalau yang di Girimarto sendiri? Kaitannya dengan yang jalur panjang itu kan nanti masih agak nyenggol-nyenggol di hutan pinus itu kan Iya. masuk di lahannya perhutani. Nah betul. ini kan mesti kan butuh apa namanya Izin dan perizinan dan sebagainya. sebagainya itu. Kemudian yang lain-lainnya kalau misalnya sebenarnya kalau untuk pengadaan jeep nggak perlu juga, artinya kan kita bisa menggandeng komunitas-komunitas gitu. Iya, betul. Seperti itu. Kalau yang tantangan yang ini mungkin lebih ke merapikan ini aja sih. Lebih ke merapikan treknya aja. Karena kan apa namanya? Sebenarnya trek ini sudah apa namanya? Jalur ini sudah biasa dilalui sebenarnya. Oke. Cuma karena apa namanya lama nggak diambah uang gitu loh istilahnya. Oh. Jadi kayak tapi sebenarnya itu tantangan juga rimbun-rimbun ke sini. Tapi kalau drivernya kurang menguasai medan begitu ya mungkin Iya. agak segagik gitu. Mak Titik, kalau tadi kan sempat sudah jalan-jalan sudah trekking ke sana juga ya. Kalau direspon dari masyarakat sendiri terkait dengan nanti akan dibentuk misalnya kayak Jeep Adventure tadi gimana, Mak? Apakah masyarakatnya excited atau cenderung menolak atau gimana kalau dari Girimarto sendiri? Kalau yang Jeep Adventure memang belum kita up yang kemarin, Oke. maksudnya ke masyarakat ya. Istilahnya kan masih kita di- penjajakan sendiri. Cuma baru saya sama Pak Polo sama Pak Seksam sama beberapa teman itu kemarin yang Iya. mencoba trek itu. Jadi ke masyarakat belum di up. Belum. Kalau yang karena kan kemarin itu sempat mikirnya, aduh ini budget gede ya kalau misalnya Iya, kita betul. mau Jeep Adventure-nya itu kan. Jadi kalau mikirnya kita kepentok mikir budget gede kan nggak akan gerak-gerak. Makanya Betul. kita gerakin yang ini dulu Yang deh, ada dulu gitu, yang ada betul, dulu deh, betul, yang betul, eco camp ini dulu begitu. Sehingga yang itu masih belum kita sampaikan ke Masyarakat ya. oke. Oke. Tapi kalau yang untuk yang camp ini memang kita akan berupaya merangkul semuanya ya. Artinya kan memang upaya kita kan seperti tadi saya matur sebenarnya kita kecamatan itu hanya semacam pemantik semangat saja. Oke. Karena kan yang apa namanya yang punya anggaran, yang punya kegiatan itu adalah desa. Dan memang tujuan kami itu kita sebagai penggerak aja, tapi aktor utamanya nanti masyarakat gitu. Oh. Aktor utamanya masyarakat. Berangkat dari apa namanya mikroturism yang istilahnya kayak pariwisata yang hemat ongkos kayak gitu loh. Oke. Semacam itu, konsep wisatanya lokal dengan memanfaatkan potensi yang ada semacam itu. Gimana kita juga bisa mendukung ekonomi lokal, tetap ramah lingkungan, terus memberikan pengalaman yang otentik Oke. dari peserta sendiri. itu Jadi kayak sendiri. testimoninya peserta gitu ya. Karena kan masing-masing Oke. saya yakin foto itu kan mungkin bisa bicara ya. Foto Iya. itu bisa bicara sih. Dengan kemarin 2 hari aja itu fotonya banyak, tapi kan saya yakin rekaman yang lebih utama itu kan di memori mereka masing-masing. Betul, Pengalaman betul. masing-masing itu pasti akan beda-beda. Kemudian harapan kami kan juga dengan itu nanti akan ada beberapa hal yang bisa kita kita capai ya. Misalnya kayak membuka peluang ekonomi baru. Betul. Seperti itu. Kemudian mendorong kerjasama keterlibatan masyarakat. Iya. Ya, ini kan misalnya kami sedang mengulik nih kan misalnya nek ngecamp ini ya coba ayo penyedia alat-alat campingnya itu Iya. misalnya, kemudian yang kulinernya siapa Betul. dan sebagainya semacam itu. Terus kemudian juga meningkatkan pemanfaatan sumber daya di desa tersebut. Terus utamanya melestarikan budaya lokal yang tadi seperti saya matur, ada budaya sedekah kali, Iya. ada budaya jamasan pusoko, itu kan bukan kita nguri-ngurian tapi ini budaya loh, dalam Iya. konteks budaya, bukan dalam artian yang Yang lain. lain seperti itu. Kemudian juga melestarikan lingkungan desa itu sih. Oke.
Kalau misalnya kalau kita ngomong tempat wisata itu kan pasti identik dengan yang pertama dari infrastruktur. Salah satunya adalah jalan. Kalau jalan akses ke sana sendiri seperti apa ya, Mak ya? Iya jujur memang kalau jalan akses ke Muncar itu memang masih masih apa ya, masih satu jalur seperti itu, satu apa namanya? Kita sedang mencoba untuk membangun 2 jalur, jadi jalur masuk dan pulang beda gitu, sehingga gitu ya? tidak, karena Nyon Sewu agak sempit kalau Oke. nanti untuk papasan nggak bisa. Tapi kalau sekarang pun meskipun masih satu jalur aman sih, Aman karena ya? kan kita ada semacam petugas begitu yang di parkiran sama di pintu masuk sana, Oke, sehingga jadi nanti bisa misalnya langsung komunikasi. jangan jalan dulu kayak gitu, misalnya pakai Iya, betul. handy talkie itu seperti itu. Oke, jadi berarti sebenarnya sudah bisa ready juga ya, termasuk yang tadi apa tuh, yang camp tadi sudah mulai jalan juga berarti Bu ya? Insya Allah bisa. Oke. Tak trial kemarin aman kok. Oh iya. Orang kadang-kadang mikirnya, aduh, nanti ada binatang buas, ada ini, aduh. Tapi bener-bener enak loh Om, kayak relaksasinya itu. Aduh, saya itu jujur saya excited. Karena Iya. apa? Karena saya kemah kan udah puluhan tahun yang lalu ya. secara sekarang umur saya 55 nih. Iya. SMA saya kemah terakhir itu kan. Iya. Kemarin camping lagi sampai anak saya bilang, beneran ini mama mau camping gitu. Asik Om. Suara apa namanya, suara gemericik air, masih suara cuitan burung, Iya. masih ada jangkrik, ada kodok semacam itu luar biasa loh Om. Oke, berarti Asik, memang ya. natural banget ya kalau gitu ya. Iya. Itu bisa buat, kalau misalnya tanya soal kapasitas camp, itu bisa berapa orang Bu, kalau misalnya dalam Iya. tempat yang di camp Kalau sendiri itu? saat ini mungkin kisaran 10 sampai 20 tenda dengan kisaran Oke. kisaran Berarti lumayan satu banget. tendanya kapasitas 4. 2. Oh, 2. Oke. Seperti itu. Berarti misalnya ada SMA atau SMK atau yang mau nge-camp gitu, berarti bisa di situ juga ya? Bisa, insya Allah Oke. bisa. Tapi untuk misalnya untuk bahan makanan, di situ banyak warung-warung juga nggak sih, Mak? Karena baru trial ya. Iya, baru trial. Kalau warung-warung ada sih Om. Oke. Cuma maksudnya kan kita ingin mengkonsep itu seperti apa nggih? Agak beda gitu loh, tradisionalnya dapat gitu. Makanya kemarin itu dress code aja kita pikirkan. Dress code hari pertama itu kita pakai apa namanya, kejawen modern itu. Jadi saya Oke. pakai jarik lilit kayak gitu, pakai baska, pakai apa? Pakai lurik kayak gitu-gitu. Iya. Konsepnya Jawa modern kayak gitu. Itu terus makanannya juga gitu. Makanannya kita ambil yang benar-benar yang nggak usah aneh-aneh, kayak yang apalah Tradisional juga. yang tradisional, Makanan rumahan gitu berarti ya? makanan rumahan. Iya, kayak misalnya sayur sop biasa itu, sayur sop desa itu Iya. ya, kemudian urap, kemudian Oke. sambel, kemudian apa snacknya itu juga yang tadi saya bilang sepik lenyor, Iya. kayak gitu itu. Jadi yang Oke. konsepnya seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman Sobat Culik semuanya yang memang mau bener-bener nikmati bener-bener alam, pure alam, berarti kan Girimarto ya? Iya. Karena kalau di kayak misalnya kalau kita ngomong kayak di Magetan, di Tawangmangu itu kan memang jalannya sudah besar dan sebagainya, tapi kan orisinalnya itu belum dapat belum gitu ya. dapat. Belum dapat. Jadi buat teman-teman, ayo ke Girimarto Iya. gitu ya. Oke, tadi ada camp, ada air terjun juga. Air terjunnya bagus Pak di sana, Mak. Kalau menurut Mak sendiri loh. Lumayan. Lumayan Cuma ya? memang jalurnya itu ikut yang jalur trekking itu. Oh gitu. Jadi Ah, kalau jadi ada nggak- trekking nanti bisa langsung lewat. Oh, Jalur berarti trekking. lebih ke trekkingnya mungkin yang lebih menarik ya, karena kan di trekking itu bisa langsung lewat misalnya off road dan lain sebagainya, sampai bisa lewat di sampingnya terjun juga ya. Iya. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal trekking, selain jeep kan bisa juga ada trabas, ada Iya, yang motor tuh juga bisa juga ya, Mak ya. Bisa. Oke. Sangat memungkinkan alamnya Girimarto untuk adventure. Oke, siap. Oke, kita sudah ngobrol banyak terkait dengan wisata nih. Kalau dari Girimarto sendiri, Mak Titi, itu ada slogannya atau ada motonya khusus nggak sih, Mak? Iya, kalau ini kaitannya dengan wisata ya, Om. Ya, siap. Kita punya apa ya, kayak slogan apa atau apalah istilahnya. Girimarto Elok itu Girimarto artinya Elok. elaborasi berkelanjutan. Eloknya itu elaborasi berkelanjutan. Jadi eloknya itu singkatan kalau dipanjangkan jadi elaborasi berkelanjutan. Nah, jadi rohnya itu gimana kita menciptakan sustainable living gitu lah. Iya. Apa namanya, gaya hidup yang berkelanjutan. Di mana gaya hidup itu untuk gimana kita mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Oke. Seperti itu. Diawali dengan positif campaign. Iya. Tentu saja nggih, bahwasanya di Kecamatan Girimarto ini adalah
kawasan yang apa ya, memiliki fitrah dari Tuhan itu atas tanah, air, udara, dari Yang Maha Kuasa, sehingga seluruh proses kehidupan yang diterima hingga kini itu adalah semacam anugerah. Seperti itu gitu. Kemudian harapan kami untuk akselerasi kawasan itu yang saat ini sudah berproses ini sejauh ini kita melakukan penguatan pada pemberitaan gitu dengan nilai-nilai berita yang positif tentang baik itu sosial, kemudian pembangunannya, kemudian potensi desanya, kemudian program kegiatannya, kemudian juga potensi wisatanya, terus juga nilai-nilai kebudayaan, sejarah, dan juga alam yang ada di kawasan itu, kayak gitu. Karena kalau kita lihat kalau kita search ya, kalau kalian biasanya riset sebelum ketemu riset dulu di Girimarto itu memang kebanyakan kan untuk yang positifnya kan masih kurang ya. Padahal sebenarnya banyak banget ya kalau disampaikan tadi ya. Makanya itu PR yang saat ini itu yang relevan kita lakukan saat ini adalah bagaimana optimalisasi sistem informasi desa dan melalui aktivasi sosial media seperti itu, sehingga yang selama ini kan yang sewu seperti kalau kita searching itu Girimarto kok yang cuma di istilah di Wikipedia Girimarto bla 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 itu informasi itu atau saja mungkin informasi-informasi yang konotasi negatif semacam itu, tapi potensi-potensi yang ada itu belum keluar belum keluar. Makanya kita berupaya nanti biar bisa menjadi branding, village brandingnya, kemudian bisa menjadi riset data visual juga dari optimalisasi yang tadi saya matur, kemudian strategi promosi semacam itu, penggalian potensi, terus juga bisa menjadi pengetahuan teman-teman warga yang merantau itu, di desa saya itu sudah gini-gini loh, ada perkembangannya apa saja, bisa mantau gitu loh. Nah, kalau itu bisa manfaatkan juga influencer, menurut saya ya, karena kan sebenarnya berita atau misalnya sosial media influencer tuh ketika dia menyampaikan sesuatu juga sangat mempengaruhi juga di masyarakat. Jadinya menurutku buat teman-teman Sobat Culik semuanya, influencer, yuk kita garap Girimarto, karena peluangnya besar banget kan tadi kan informasinya kan. Jadi biar tujuan kita the ring of sustainable trip. Di Girimarto ini nanti baca kepean Oke, luar biasa banget ya, seru banget buat teman-teman Sobat Culik semuanya. Terakhir Mak, untuk mungkin bisa ngobrol buat teman-teman Sobat Culik semuanya, mungkin pesan dan pesannya, kesannya apa saja bisa disampaikan ke teman-teman Sobat Culik. Iya, Sobat Culik semuanya, terima kasih sekali sudah menyaksikan kami, dan pesan aku boleh dong pesan sponsor gitu. boleh, ayo datang ke Girimarto, nikmati alam yang ada di Girimarto. Girimarto keren kok, yakin nggak akan nyesel. Nanti aku buka open trip trip untuk camp maupun apalah itu, nanti pokoknya ikutan ya. Iya, siap ya. Oke. Terima kasih Mak Titi, seru banget. Jadi buat teman-temannya, teman-teman influencer semua, juga Sobat Culik semuanya, ayo main ke Girimarto elok yang jelas tadi. Kepanjangannya apa tadi Mak? Elaborasi berkelanjutan. Iya. Ini ada merchandise dari Culik Mak. Ini ada jersey retro ini pola terbaru dari kita. Di sini ada tulisnya Culik, jadinya bisa dipakai juga. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih Mak. Oke, Sobat Culik semuanya, itu tadi ngobrol asik kita dengan Ibu Camat Girimarto. Jadi buat teman-teman Sobat Culik semuanya, kalau mau wisata nggak usah jauh-jauh, di lokal kita di Wonogiri aja juga keren-keren kok gitu ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, juga komen ya. Bye-bye. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai, roda berputar penuh